Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Sampurasun. Selamat malam, Sobat Damai dan para narasumber yang telah hadir. Malam ini kita akan Halako Damai ke-107 dengan tema talk show inspirasi, demokratisasi ASEAN, membangun ruang aman dan setara dalam iklim demokrasi. Mungkinkah gitu ya? Nanti kita akan dipandu oleh Teh Ninis dari CRCS UGM dan materi demokratisasi ASEAN ini akan dibahas sama Kak Fani dari Skodi Bandung dan alumnus Citizen Participation and Inclusive Governance 2023 di Hague Academy, Netherlands. Dan juga ada Pak Slamet Purwadi dari Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Nanti juga akan ada ditemani saya sebagai host Ami Fajria, akan ditemani oleh Kang Lutfi Audio Pribadi dan juga Kang Firdaus Hadi. Oke, Sobat Damai, saya akan menjelaskan kemitraan dari Halako Damai, yaitu Program Integritas Terbuka RCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPCRS Fakultas Filsafat Unpar, dan Youth Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat. Oke, Sobat Damai dukung kami juga di Instagram _Damai dan YouTube Halako Damai. Email kami di integritas.terbuka@gmail.com dan ada jurnal juga di Integritas Terbuka Peace and Interfaith Studies. Oke, Sobat Damai, kita sapa-sapa dulu ya yang ada di room Zoom kita malam hari ini. Hai Kak Fani, udah amankah suaranya? Aman. Oke, aman ya. Oke, halo Pak Slamet Purwadi. Oh, halo. Aman juga ya suaranya? Oke. Oke, mungkin aku langsung berikan aja kepada Teh Ninis yang akan moderatori diskusi kita talk show inspirasi pada malam hari ini. Silakan Teh Ninis. Baik, terima kasih Ami sudah mengantarkan kita pada malam hari ini. Dan halo Kak Fani, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Aduh, malu. Hai Ninis. Hai, kayaknya Bandung lagi dingin-dinginnya ya? Tentunya dingin gara-gara AC sih. Oh, Pasti oke. ke saya gitu ya. Oke, cuacanya agak sedikit berbeda ya. Kalau di Jogja akhir-akhir ini jam 12 itu udah hujan dan berakhir jam 6 sore atau kadang malam baru selesai hujannya. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Sekarang kayaknya Bandung yang panas, Jogja yang dingin kayaknya lagi kebalik ya. Oke, sebelum lanjut, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam sahabat damai dimanapun kalian berada. Selamat datang di webinar talk show Inspirasiku Halako Damai ke-107. Di sini tadi ada Kak Fani ya, dan juga ada Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Agak ini ya, saya deg-degan karena baru pertama kali nih ketemu Pak Slamet. Halo Pak Slamet, boleh kenalan dulu Pak Slamet? Boleh dibuka dulu mic-nya Pak? Ya, halo Mbak Ninis ya tadi ya? Ya. Ya, oke. Baik, nama saya Yohanes Slamet Purwadi, saya dosen di Fakultas Filsafat Unpar. Saya kira itu aja ya, yang singkat aja ya, gitu ya paling. Saya berteman cukup lama dengan Mas Fani, juga dengan Kang Zia, begitu.
Oke, terima kasih banyak Pak Slamet sudah mau meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga nanti Pak Slamet akan memantik diskusi kita. Jadi pemanasnya ini di sini ya, api-apinya ada di Pak Slamet sebetulnya. Jadi Pak Slamet mohon siapkan diri ya Pak ya. Wah, ini jebakan maut. Jangan yang susah-susah ya. Tiba-tiba ada jebakan maut. Oke, tadi baru menyapa Kofani, belum kenalan nih Kofani. Silahkan Kofani dan dulu dong, meskipun udah Ya ada di Aku Damai. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Fani. Saya koordinator regional untuk Sekolah Damai Indonesia Bandung. Satu komunitas yang mencoba untuk memberdayakan teman-teman muda dalam lintas isu. Tapi intinya kita berpegang pada isu perdamaian. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kofani. Jadi BSOP ini udah jadi mitra kita ya, sering banget ngisi di kegiatan-kegiatan Halakoh Damai. Makasih banyak Kofani sudah mau berkenan ya join pada malam hari ini. Dan yang paling penting di malam hari ini ada Kang Daus yang akan mengiringi kegiatan kita dengan lagu-lagu. Halo Kang Daus. Halo. Gimana kabarnya Kang Daus? Kita lihat narasumber dan pemantik tegang. Oh, tegang. Betul. Berarti kita perlu apa Kang Daus kalau tegang-tegang begini? Nanti dicairkan lah melalui transfer berhasil. Oh, itu penting ya. Lebih penting. Kayaknya kurang ada kopi ya di situ, harus ada kopi nih. Udah ada kopi, tinggal di paste ini, belum paste. Oh, juga ada, belum di paste aja. Belum di paste aja. Oke, sebelum kita ke diskusi, kita mau dengerin dulu Kang Daus bernyanyi satu buah lagu. Kang Daus nyiapin lagu apa nih malam hari ini? Lagu apa itu judulnya? Society. Oke, silakan Kang Daus. Eddie Vedder. Bukan Eddie Gomblo ya. Eddie Vedder. It's a mystery to me. We have agreed, which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. But when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less is more. But if
Less is more, how you keep in score. Means for every point you make, your level drops. Kinda like you started from the top. You can't do this, society. You're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Sip. Makasih Kang Daus sudah membawakan satu buah lagu supaya nggak terlalu tegang ya. Atau Kak Fani masih tegang? Oh jelas masih. Tiba-tiba ada Bapak di depan saya ini. Takut ya. Memang kelas-kelasnya beda ini. Semua gara-gara Pazia itu aja sih. Dijebak Fazia ya. Betul. Oke. Malam hari ini kita mau ngobrolin tentang ASEAN. ASEAN itu apa? Singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Salah satu himpunan ya. Kalau mahasiswa ada himpunan mahasiswa, ini ASEAN, negara-negara ASEAN, Southeast Asia, atau negara Asia Tenggara gitu ya. Ada 12 negara, 11 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste. Dan Timor Leste ini baru ya, baru gabung beberapa waktu lalu. Awalnya nggak diperbolehkan gabung. Alasannya, wah bisa cari sendiri lah ya di Google nanti. Oke, malam hari ini kita mau ngobrolin tentang demokratisasi ASEAN, membangun ruang aman dan setara dalam iklim demokrasi. Mungkinkah? Nah, ini pertanyaannya mungkinkah? Kita langsung aja ke Kofani untuk sharing, berbagi ya langsung dengan kita terkait pentingnya demokratisasi ASEAN. Silakan Kofani. Seperti biasa, mungkin kita nggak langsung semua slide ya, Kofani, biar ada Ya ampun. TikTok lah gitu ya. Iya. Ada respon nanti dari Pak Selamat atau mungkin teman-teman HD. Silahkan Kak Fani. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya saya nulis terkait demokratisasi ASEAN ini sebagai refleksi ketika saya mengikuti pertemuan ASEAN People Forum di Jakarta. Pada saat itu bulan September 2003, karena setelah pertemuan ASEAN People Forum tersebut dilanjut dengan KTT ASEAN. Bagi saya ini merupakan salah satu acara besar ya yang pernah ada di Indonesia juga gitu. Apalagi mengingat situasinya kita baru selesai COVID, ya. Kita juga lagi berusaha untuk pemulihan secara ekonomi gitu kan. Dan KTT ASEAN bersamaan juga dengan forum masyarakat ASEAN atau kita sebut ASEAN People Forum itu juga merupakan salah satu hal yang sebetulnya bisa dipakai oleh Indonesia sebagai panutan lah ibaratnya gitu dari negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ibaratnya Indonesia ketika mengadakan acara sebesar ini berarti bukan berarti cuma sekedar selebrasi, tapi banyak hal penting yang bisa didapat dari negara kita juga yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi negara ASEAN lainnya. Terutama ketika kita bicara terkait demokrasi. Kita selalu bilang pentingnya demokrasi karena
dari demokrasi itu kita juga memiliki hak yang bisa digunakan bagi semua orang tanpa melihat latar belakang untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika demokrasi juga bisa dikaitkan juga dengan hak berekspresi setiap orang yang bisa berbeda-beda dari segala macam lapisan, itu juga menjadi salah satu pertanda bahwa masyarakat kita sebetulnya terutama inisial lah gitu ya, terkait jaminan hak untuk bersuara, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berekspresi ya. Dan kemarin refleksinya benar-benar terlihat ya di ASEAN People Forum atau di forum masyarakat ASEAN yang saya lihat itu. Jadi semua representasi atau perwakilan dari setiap negara ASEAN tampil dengan wujud asli mereka lah gitu ya ibaratnya ya. Jadi mereka juga berpakaian juga sesuai dengan ciri khasnya mereka ya. Ada juga yang berpakaian formal, tapi ada juga yang berpakaian daerah khasnya mereka gitu. Dan itu juga merupakan salah satu bagian representasi bagaimana mereka menampilkan diri mereka. Ya. Kalau saya dengar dari beberapa pendapat, contohnya dari teman-teman dari Malaysia, Singapura, Filipina gitu, saya tanya, kenapa mau datang ke acara ini gitu ya? Yang dari Malaysia bilang Indonesia itu sudah termasuk yang cukup maju untuk menjamin demokrasi, untuk menjamin hak bersuara, hak berekspresi. Ya. Lalu ketika saya tanya orang dari Filipina, ya, wah mereka bilang, kamu jangan tanya deh apa yang terjadi di negara kami gitu ya. Di sini masih lebih baik kondisinya gitu ya. Pun ketika saya tanya sama teman baru saya orang Singapura di sana, mereka juga jawab ada 2 orang ya. Saya tidak bisa membayangkan di sini kebebasan pers dijamin luar biasa. Ya. Di Singapura itu kalau misalnya kita mau bikin berita, mereka bilang kita harus menyerahkan isi berita itu ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi mereka, diperlihatkan dulu cocok atau tidak, baru bisa rilis gitu kan. Tapi caranya halus sih, maksudnya tidak ada bentuk represi seperti penghukuman atau gimana, cuma disarankan untuk mengirim ke sana dulu gitu ya. Jadi mereka tuh membayangkan bahwa kita tuh sebagai surga gitu ya. Dan yang orang Singapura itu sempat bilang juga ke saya bahwa ya makanya kan forum masyarakat ASEAN tuh ada di Indonesia sekarang gitu ya. Tapi ternyata ketika kita sudah sampai ke pemaparan dari teman-teman Indonesia sendiri ya, ternyata memang pasti selalu ada plus minus ya, selalu ada plus minus pro kontra gitu terhadap penyelenggaraan demokrasi secara utuh di Indonesia itu seperti apa. Dan kita juga harus selalu mengingat bahwa hak kebebasan untuk beropini, berpendapat, bersuara, berekspresi itu juga kan sebetulnya dijamin di konstitusi kita kan. Lalu ditambah juga dengan bagaimana Indonesia meratifikasi konvenan internasional terkait hak sipil, hak politik yang dielaborasi menjadi diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 ya, pada saat itu. Nah itu juga kan termaktub semua hak sipil, hak politik masyarakat Indonesia itu seperti apa dijamin gitu ya. Dan karena ini merupakan bentuk ratifikasi dari konvenan internasional, berarti standar yang diterapkan juga mengikuti standar internasional yang memang sudah disepakati. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat realita, kadang kita bisa sebut reality bites. Kadang realita itu juga menyakitkan juga ya, karena memang tidak sepenuhnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang bisa menjamin hak bersuara, beropini, berekspresi itu 100% dijamin ya, karena pada implementasinya pasti akan ada masalah juga ya. Ya masalah itu kalau misalnya memang kita bisa rangkum dari semua adalah titik baliknya tetap ada di tangan pemerintah juga. Bagaimana pemerintah mengatur ya
mengatur dalam arti begini, idealnya mengatur artinya harusnya bisa mengakomodir ya semua bentuk-bentuk hak beropini dan hak berekspresi yang memang dijamin dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi kan kadang-kadang kepentingan kepentingan pemerintah bisa jadi beda, bisa jadi berlawanan dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya jatuhnya bisa dua kan, mengakomodir kepentingan masyarakat atau bahkan bisa juga merepresi di sini. Ya. Kita juga mungkin sering dengar juga keluhan dari masyarakat betapa salah satu contohnya adalah ketika Undang-Undang ITE yang sebetulnya tujuannya baik ya. Saya yakin kok setiap undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia itu tujuannya baik ya. Tapi ketika pelaksanaannya tiba-tiba berubah menjadi ya udah pokoknya asal ini sejalan dengan kemauan saya gitu ya, dari tangan pemerintah misalnya, atau misalnya dari tangan penuntut atau apa, otomatis pasal-pasal tertentu bisa diubah menjadi pasal karet yang justru akhirnya malah membuat masyarakat di sini kelabakan gitu kan, untuk mencari jalur hukum juga kesulitan gitu ya. Nah ini juga salah satu bentuk penghakiman juga pemberangusan hak berpendapat dan hak berekspresi di sini juga secara tidak langsung ya. Awalnya dari tatanan undang-undang ternyata bisa merepresi gitu ya. Nah karena ini sifatnya karet, ya, jadi kadang-kadang suka dilakukan ya udah, yang penting gue suka, yang penting gue enggak gitu, selesai gitu kan. Sayangnya demikian. Gitu. Jadi kita juga tidak bisa menghindari ada juga beberapa masalah seperti itu. Tapi ketika kita mau bicara dalam skala yang lebih besar dalam lingkup ASEAN di sini, jauh sebetulnya sebelum adanya pertemuan-pertemuan di Jakarta kemarin di 2003 ya, yang pada akhirnya mereka juga dua forum ini sama-sama saling mengingatkan terkait visi masyarakat ASEAN. Mungkin bisa dibuka slide-nya di halaman yang 2 ya, halaman 2, slide kedua, yang dari awal. Nah, yang introduksi, ya itu ya. Nah, jadi saya waktu di forum kemarin mendengar beberapa pembicara berbicara tentang visi masyarakat ASEAN, visi masyarakat ASEAN gitu ya. Yang bisa jadi interpretasi visi ini bisa jadi berbeda karena saya akhirnya sadar juga ternyata interpretasi yang disuarakan di forum masyarakat ASEAN agak sedikit berbeda dengan apa yang disuarakan di KTT. Kalau misalnya KTT ASEAN, mereka menggarisbawahi bahwa visi masyarakat ASEAN itu yang tahun 2025 nanti capaiannya adalah pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara inklusi gitu ya, intinya seperti itu. Dan kaitannya pasti berkaitan erat dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara di forum masyarakat ASEAN, kalau misalnya mereka itu lebih menekankan kepada ya inklusivitas secara luas ya. Jadi inklusinya tuh nggak milih-milih ibaratnya ya. Jadi kan tujuan inklusi itu artinya untuk tidak meminggirkan keberadaan orang gitu ya. Jadi semua harus menjadi bagian yang memang bisa saling sama-sama berdaya untuk membangun gitu ibaratnya. Membangun diri mereka masing-masing, membangun untuk negara juga sebagai bagian dari konstitusi. Nah, secara umum visi masyarakat ASEAN 2025 itu ada 3 pilarnya ya. 3 pilarnya yaitu komunitas politik keamanan, lalu komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya. Nah, yang kalau misalnya kita ngomongin tiga ini kan pasti tiga-tiganya saling berkait satu sama lain ya. Ada interseksionalitasnya di situ. Namun seperti tadi saya bilang ya, interpretasi antara dua forum ini ternyata memang agak sedikit beda ya. Kalau misalnya di forum yang saya kunjungi, hadiri, fokus terhadap bagaimana visi masyarakat ASEAN ini untuk mencapai pemenuhan hak asasi manusia termasuk salah satunya bentuk demokrasi. Itu harusnya bisa dijamin ya.
Gitu. Ya boleh. Oh langsung ya? Oke. Oh gitu ya? Masih Mau online ya? sudah mulai sudah Sebel Pak banget ya? Selamat Oh ya udah gak mau apa-apa. Iya. Tapi boleh saya ngomong satu lagi ya? Nah Oke, jadi Pak Selamat boleh tunggu dulu tunggu dulu Pak bentar. Fani Bentar ya. aja ya. Bentar. Jadi salah satu hasil dari pertemuan masyarakat forum masyarakat ASEAN yang saya hadiri itu ternyata sebetulnya masih ada harapan walaupun kecil gitu ya untuk mencapai pemulihan demokrasi dan ruang aman untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah ini kan nyambungnya sama inklusi. Tapi ternyata kadang-kadang pengertian inklusi itu diterjemahkan berbeda. Contohnya di Indonesia kalau misalnya kita Google aja ya inklusi, pasti yang keluar terkait disabilitas ya kayak gitu. Karena memang ada juga kan capaian Indonesia untuk inklusi tahun 2030 ya untuk masyarakat rentan itu fokusnya ke teman-teman yang disabilitas, difabel. Tapi bagaimana dengan masyarakat lainnya, kelompok lainnya itu yang kita pertanyakan. Terima kasih. Oke. Oke, kita pause dulu Kak Fani biar Kak Fani minum dulu. Saya boleh request nggak? Request apa Kak Fani? Pak Selamat jangan bantai saya. Pak Selamat jangan dibantai katanya Pak Selamat. Berasa Dibuka dulu skripsi Pak tahu Selamat. nggak? Berasa skripsi sumpah. Pak Selamat tolong dibuka dulu mic-nya untuk apabila ada tanggapan terkait apa yang dipaparkan sama Kak Fani. Ya, saya tertarik dengan ini yang kasus di Singapura itu. Apakah para jurnalis atau wartawan yang menulis berita gitu ya, kan itu disensor oleh pemerintah gitu kan. Nah, apakah mereka itu taat secara buta atau ada yang membangkang atau semacam itu mekanismenya jadinya? Itu menarik saya kira. Pada praktiknya gitu ya. Kalau saya dengar dari cerita mereka sih mereka akhirnya mengikuti ya. Dan apa sih biasanya ada juga kayak tim editornya memberikan saran gitu, oh, seperti ini. Iya, betul. Sebetulnya. Tapi mereka juga nampaknya memang tidak mau cari masalah juga di sana ya karena ada yang pernah bilang bahwa ternyata ada juga bentuk-bentuk persekusi tapi tidak pernah muncul ke ke permukaan di sana gitu. Apa sih? Pak Selamat dibuka dulu mic-nya Pak, nggak kedengeran kalau online. Maaf. Ya, Oke. saya langsung ke kesimpulan begitu. Judulnya kan demokratisasi ASEAN, membangun ruang aman dan setara dengan iklim demokrasi. Mungkinkah? Nah, kesimpulannya apa kira-kira kurang lebih? Apakah mungkin di konteks ASEAN itu ada ya terjamin rasa aman untuk berdemokrasi begitu? Belum lanjut masih ada slide-nya Pak, masih ada slide-nya. Enggak, ini ada di slide. Ya, untuk sementara apa? Mungkin. Bagimu. Kesimpulannya mungkin atau nggak mungkin? Mungkin. Mungkin tapi atau tak mungkin tapi. Waduh, kalau saya jawab ada harapan kecil. Boleh, oke, ada harapan kecil itu, ya. Ada harapan kecil. I see, ya. oke. Tapi saya di sini melihat tingkat kemungkinannya masih rendah. Rendah ya. Masih rendah. Kalau misalnya kita ingin mencapai secara keseluruhan. Ya. Saya juga pengen komentarin. Menurut Mas Fani, pemerintah di Indonesia selaku pelaksana proses demokrasi gitu ya, yang bertanggung jawab melaksanakan proses demokrasi secara jujur dan adil, apakah itu terjadi di Indonesia atau ternyata pemerintah itu berpihak misalnya gitu ya, atau tidak inklusif tadi ya, tidak inklusif. Itu menurut Mas Fani ya, kurang lebih saja. Ya. Buka. Silakan dibuka aja Kak Fani langsung. Iya. Pada kenyataannya kita harus bisa melihat ya kelompok masyarakat mana yang sebetulnya ingin direpresentasi oleh pemerintah ya. Contohnya dari kelompok beragama misalnya ya. Ya maksudnya kan pemerintah Indonesia itu mengakui adanya 6 agama resmi. Nah berarti setidaknya
mereka itu sudah pasti diakomodir lah ibaratnya kepentingannya gitu kan. Tapi menjadi ragu ketika banyak suara dari teman-teman misalnya dari penghayat ya atau misalnya yang agama lokal, karena mereka sendiri tidak merasa dimasukkan ke dalam bagian dari yang harus direpresentasi juga oleh pemerintah. Maksudnya direpresentasi kepentingannya, diakomodir kayak gitu ya. Dan pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang terjadi sama mereka kan, contohnya apa sih, mulai kesulitan untuk mengakses fasilitas atau misalnya akses-akses publik ya, pencatatan surat nikah, mereka juga kesulitan gitu ya, karena mereka ternyata harus ya udah kamu convert, kamu harus mencatatkan kamu agamanya apa dulu lah gitu, ikut dulu gitu ya. Nah kayak gitu kan, itu juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Belum kalau misalnya, nah ini kalau misalnya Indonesia bersuara ingin menegakkan inklusi dengan adanya program inklusi 2030 gitu kan, targetnya adalah untuk teman-teman disabilitas. Realitanya apa? Apakah fasilitas publik di sini sudah mendukung keberadaan dan mengakomodir kepentingan teman-teman yang disabilitas atau difabel atau belum? Gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, bis Transmetro aja ya, yang saya lihat gitu. Ada kursi untuk teman-teman yang disabilitas atau difabel. Tapi saya bingung gimana ya masukin kursi rodanya karena pintunya kecil dan ada tangga gitu ya, nggak landai gitu ya. Jadi itu salah satu contoh mudah yang kita bisa lihat gitu ya. Lalu sekarang kita lihat di jalan gitu ya, apakah jalan-jalan sudah memadai untuk mereka juga. Ya. Lalu kalau misalnya kita mau beneran mau mendukung Indonesia 2030 yang inklusi itu, karena ini sebetulnya sesuai ya capaiannya dengan SDGs gitu kan. Ada salah satu target SDGs yaitu inklusi kan. Kita lihat di gedung-gedung pemerintahan atau misalnya di mall, pusat perbelanjaan atau misalnya ya apapun yang bisa digunakan masyarakat di ruang publik gitu. Sudah mendukung mereka atau belum? Itu juga kan menjadi satu pertanyaan ya. Lalu belum juga kalau misalnya kita melihat kasus-kasus yang memang sifatnya protes ya. Contohnya ingat nggak Bima yang di Lampung yang lewat TikToknya dia memprotes infrastruktur di jalan ya yang rusaknya ampun-ampunan gitu, tapi malah dia nyaris dipidana kan oleh aparat pemerintah di sana gitu kan. Tapi kan kekuatan masyarakat gila ya, kita viralkan ini gitu. Nah, jadi saya melihat begini ya, apakah pemerintah itu akan bergerak untuk penegakan bagian dari demokrasi sehingga bisa mengakomodir hak bersuara berpendapat masyarakat ketika masyarakat harus memviralkan itu dulu gitu ya. Padahal kan sebetulnya itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dan apa sih mendengar suara masyarakat gitu. Alih-alih ketimbang mempersekusi gitu ya atau misalnya melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memberangus masyarakat. Jadi harapannya kecil ya, tingkat kemungkinannya kan kita juga tahu ya apa sih indeks demokrasi di Indonesia juga sudah termasuk yang turun menurut survei dari Uni Eropa ya gitu. Kita disebutnya slow demokrasi atau demokrasi yang masih bisa dianggap cacat. Gitu. Oke, ini menarik ke Fani. Kenapa Pak Slamet ada tanggapan? Boleh dibuka mic-nya, maaf. Iya, menarik. Meneruskan ada contoh kecil aja gitu ya. Ya, ngomong demokrasi itu ngomong dari perspektif yang detail, baru kita bisa melihat ini demokrasi di Indonesia itu jalan atau tidak dari kasus per kasus gitu kan, kayak gitu. Ya, anggap aja apa ya? Ada teman saya dosen yang ngomong bahwa negara Indonesia itu gagal mengurusi cinta masyarakat. Kalau orang saling mencintai tapi beda agama, ngurusnya kemana? Singapura. Nah, Indonesia gagal, belum sanggup mengurusi cinta. Nah, itu kan. Fasilitas publik misalkan begitu. Ada dosen sini yang normal jadi disabilitas. Yang jalannya awalnya normal jadi pincang dia. Gara-gara apa? Fasilitas publik. Gitu. Gitu. Semacam itu. Jadi dari detail-detail itu kita bisa melihat apakah demokrasi itu
mesin demokrasi itu bekerja atau tidak ya, gitu ya. Nah, tadi saya tergopoh-gopoh tadi barusan sore tadi cari-cari info mengenai bagaimana demokrasi di ASEAN gitu ya. Survei tahun 2022 itu menarik. Jadi menurut indeks demokrasi yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit, disebutkan di sini persis apa yang dirimu bilang tadi, mayoritas negara anggota ASEAN memiliki sistem demokrasi yang cacat. Negara mana aja itu? Cacat, dan ada lagi kategori lain, sisanya otoriter. Negara yang demokrasi cacat itu adalah misalnya Malaysia, Timor Leste, Filipina, Indonesia, Thailand. Ini kok nggak bisa gerak nih. Nggak bisa bentar. Filipina, Thailand, Singapura. Nah, sisanya tuh Kamboja, Vietnam, Myanmar tuh otoriter. Kayak gitu tuh. Nah, itu tahun 2022. Saya kira nggak jauh beda lah, masih jarak setahun begitu ya. Hah? Sekarang masih. Itu kan dulu, sekarang masih gitu. Kan nanti yang indeks 2023 rilisnya di 2024 gitu ya. Iya. Kayak gitu, itu informasi yang menarik. Itu dalam soal apa saja yang aduh kenapa nggak bisa gerak nih. Apa saja yang di survei, kategorinya apa saja, yaitu persis seperti disinggung oleh Mas Fani juga, Ko Fani tadi, itu adalah soal apa tadi itu. Nah, partisipasi politik warga yang lemah dan kinerja pemerintah yang belum optimal, represi dan sensor kritik terhadap pemerintah, serta lembaga peradilan yang tidak independen. Persis yang dirimu bilang tadi itu didukung oleh survei ini tahun 2022. Begitu, keberpihakan. Oke, lalu ya saya kira ada persoalan begini. ASEAN itu kan negara dulunya itu banyak yang bentuknya kerajaan kan, maka mentalitas yang diwariskan setelah kolonialisme itu adalah ya feodalisme, patriarki, semacam itu menjadi mental budaya masyarakat umumnya lah, ASEAN khususnya gitu kan. Inferior semacam itu. Nah, sementara demokrasi itu cara kerjanya kan membela kesetaraan, egalitarian. Karena itu alot sekali demokrasi di ASEAN itu, karena ya warisan leluhur belum sepenuhnya terakomodasi gitu. Nah, ada persoalan misalnya kalau di filsafatnya disebutnya persoalan ontologis gitu ya, fundamental gitu. Nah, ini agak repot ya untuk bagaimana demokrasi itu bisa bekerja gitu. Nah, apakah ada problem itu dibahas waktu forum masyarakat ASEAN atau semacam itu, atau disinggung atau tidak, atau bagaimana pandangan Ko Fani mengenai ini? Oke, sebelum lanjut aku jadi pengen sharing nih Pak Selamat. Kemarin juga sempat ngobrol ya dengan teman dari Thailand gitu. Bagaimana dan ini berbanding lurus gitu dengan Clinton gitu, ngobrolin bahwa personal koneksi gitu, ada koneksi orang dalam itu penting gitu di negara-negara ASEAN itu. Iya. Betul. Termasuk di Thailand, kaget. Oh, ternyata di Thailand juga hal seperti itu wajar kayak gitu loh. Nah, ini silahkan Ko Fani tanggapannya. Iya, nepotisme di Singapura aja masih tinggi. Iya ya. Apa sih bagi-bagi proyek antar keluarga yang terkait dengan sektor pemerintah itu sudah sangat biasa ya. Iya. Nah, waktu di forum kemarin itu memang kami tidak mengarah kepada sejarah tadi seperti yang tadi Pak Selamat bilang. Ya karena memang tujuannya memang untuk mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia. Gitu. Selama yang saya ikuti di sana ya. Dan apa sih, mereka juga mengingatkan bahwa sebelum adanya visi masyarakat ASEAN 2025, mereka juga mengingatkan kembali kepada deklarasi dan piagam hak asasi ASEAN. Dan ada dua afirmasi terhadap dua hak di situ, yaitu hak asasi manusia secara universal, adil, dan diperlakukan secara adil. Lalu yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat, beragama,
berekspresi, hingga hak berpolitik. Nah, jadi mereka mengingatkan itu. Jadi sebelum masuk ke visi masyarakat ASEAN 2025, mari kita mengingat kembali, refleksi ke belakang gitu. Bahwa ternyata apa sih pembentukan visi masyarakat ASEAN ini juga ada inspirasinya atau refleksinya dari deklarasi dan piagam hak asasi manusia ASEAN. Gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat balik kepada refleksi sejarah masa lalu yang tadi Mas Ahmad bilang, ya sebetulnya harusnya dengan adanya konsesi seperti ini, sebetulnya diperlukan adalah komitmen setiap perwakilan pemerintah ASEAN di sini untuk sama-sama menegakkannya gitu. Tapi yang terjadi ya tadi, ya tadi seperti saya bilang reality bites ya. Sayangnya demikian. Nah, jadi sepulang dari forum tersebut, akhirnya saya malah jadi bertanya-tanya gitu ya. Piagam atau deklarasi hak asasi manusia ASEAN ini yang pada akhirnya akan diintegrasikan kepada visi masyarakat ASEAN, apakah nanti akan benar-benar terimplementasikan secara utuh, atau hanya yang penting kita punya, yang penting ASEAN punya, gitu ya. Nah ini ada nggak resisten dari entah disebut kelompok tertentu dalam masyarakat ASEAN yang kalau di Indonesia itu sempat muncul ya waktu itu kan, itu Declaration of Human Rights atau ide-ide besar tentang hak asasi manusia universal tuh, itu kan grand naratif, itu kan ya di balik itu semua ada Barat yang bermain di situ kan, ide-ide Barat. Nah kami punya sendiri, ya nggak tahu mungkin asal usulnya apa, foundationnya tuh mungkin agama atau apa begitu ya. Nah ada nggak suara-suara ini mikro naratif yang resisten terhadap gagasan-gagasan universal seperti hak asasi manusia, bahkan demokrasi itu sendiri kan sebetulnya misalnya itu konsepnya de facto ya Barat lah gitu ya, ada ekspor kemana-mana gitu ya. Nah makanya orang bilang demokrasi itu memakan anak-anaknya sendiri karena barangkali juga ada benturan-benturan nilai primordial misalkan begitu, atau wisdom bahkan yang ada di negara-negara Asia Timur pada umumnya gitu kan. Nah itu tuh gimana, ada gak menurut Bu resistensi sejauh ini gitu ya? Kalau Indonesia mungkin sudah agak reda, tapi saya kira secara implisit masih ada lah orang-orang anggap itu tuh ide universal Barat sebetulnya yang dipaksakan lewat kolonialisme ke Indonesia misalkan, dalam studi-studi postkolonial misalkan gitu kan. Karena itu apa ya? Ya mungkin nggak kelihatan, tapi ada nyeri kultural semacam itu ya. Karena ini kan nilai-nilai yang bukan berasal dari kita sendiri, tapi kita harus aplikasikan semacam itu. Nah, okulasi betul, okulasi gitu. Nah, gimana apa Kofani lihat? Satu lagi tambahan di sini terkait demokrasi dengan Pancasila sendiri bisa sinergi nggak sih gitu? Iya. Selain itu juga kayak Pancasila juga kayaknya perlu dikritisi juga ya selain demokrasi gitu. Ini harusnya ini jadi pembicara juga ya, nggak jadi moderator juga. Meramaikan aja. Sekalian Ko Fani, kalian kan menjawab. Bener ya. Jadi kayak ujian skripsi, tahu nggak? Nggak, tapi memang mungkin jadi kebiasaannya setiap kali diskusi kita jadi bisa melebar kemana-mana ya kan, walaupun menyempit nanti ada ke situ. Kalau menurut saya yakin bahwa sebetulnya ketika para wakil-wakil dari ASEAN ini ingin merumuskan nilai-nilai HAM dalam piagam atau deklarasi HAM-nya mereka juga pasti mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Saya yakin itu ya. Karena bukannya apa-apa. Saya yakin mereka tidak langsung mengadopsi secara 100 atau 1.000.000% bahwa ini yang benar gitu. Saya yakin mereka juga mengalami proses diskusi gitu, sehingga pada akhirnya keluar apa sih deklarasi HAM tersebut, yang maksudnya berlaku untuk negara-negara ASEAN. Kita sebut HAM yang berdasarkan ASEAN karena saya yakin ada nilai-nilai tertentu yang memang
dasar dan intinya itu ada dari setiap negara ASEAN. Ya. Nah, tapi kan ada juga nilai-nilai yang HAM secara universal, yang tujuannya adalah memang melindungi hak manusia itu sendiri, yang memang tidak bisa dicabut. Gitu kan. Nah, hak seperti salah satunya hak beragama itu pasti jelas gitu kan, nggak bisa dicabut begitu aja. Iya, kayak prinsip demokrasi itu kan, atau HAM itu kan antara dia menghormati, menjunjung tinggi individu ya, melindungi betul individu sebagai subjek gitu kan. Nah itu sangat barat sekali gitu ya, subjektivitas atau individualitas gitu ya. Itu cara mengekspresikan penghargaan terhadap orang lain gitu ya. Nah kalau Indonesia kan nggak kayak gitu. Punten, udah masuk dapur, masak apa Bu? Gitu kan. Nah itu bagi barat kan intervensi gitu kan, tidak menghormati subjek atau individu. Boleh saya mencicipi makanannya? Oh, tuan rumah senang sekali. Oh, saya masak santan opor, silakan makan dan gitu kan. Punten, masuk dapur. Itu kan mengintervensi individu gitu. Nah, gitu. Selamat begitu ya. Apa yang kita sebut sopan santun di timur kita ada, di kacamata barat sendiri itu kelihatannya feodal. Padahal kita hormati orang tua, hormati tokoh agama, itu dianggap feodal, padahal itu dalam rangka sopan santun gitu ya. Ya, seperti itu tuh. Nah, ada memang apa sih? Perbedaan yang sangat halus gitu ya, halus. Dan kita emang kalau mau memahami orang lain itu memang harus masuk ke dunia dia, gitu kan? Seperti itu. Itu ilustrasi saja gitu ya. Hal kecil-kecil gitu ya. Tapi saya kagum misalnya di penghargaan terhadap individu begitu tinggi. Iya, saya belum jalan kaki nyebrang jalan, ada mobil ini di Amerika ya. Mobil tahu saya, padahal saya seorang diri nyebrang jalan itu. Kemudian lampu merah saya seberang kan. Mobil itu mungkin 100 meter sudah berhenti. 100 meter. Ya hanya satu mobil di situ, bayangkan. Saking ya anggap aja menghargai individu yang mau nyebrang, namanya si selamat gitu kan. Aduh kaget. Kalau di Indonesia kan di depan pantat kita berhentinya tuh, plak gitu kan. Berhenti pakai kelas. Dan itu pun dalam kondisi lampu masih merah. Ya memang harus lihat detail ya, gitu ya. Oke. Punten bentar ya. Tapi mungkin apa sih untuk mencapai penghargaan hak asasi manusia itu juga itu pasti butuh proses kan. Butuh proses sehingga kita bisa ajak untuk sama-sama bersepakat tentang hak asasi manusia ini. Ya. Saya yakin juga kok dari zaman dulu ya, itu juga kan melihat ke pengalaman sehari-hari sebelum pada akhirnya kita memutuskan yuk kita adopsi ini gitu kan. Ada satu proses kasih ke situ. Ya, saya yakin juga itu. Makanya kita disebutnya demokrasi Pancasila. Kan racikan gitu ya. Kita bukan barat, bukan ini, bukan itu. Coba kita racikan sendiri namanya demokrasi Pancasila. Walaupun kita juga kalau tanya kadang anak di generasi sekarang apalagi gitu ya, itu juga pada bengong gitu, apa demokrasi Pancasila itu? Khasnya di mana, uniknya di mana gitu kan. Karakter khasnya apa? Coba kalau kita bandingkan ke negara agak jauh, Tiongkok, itu gimana ya? Mereka tuh disebut demokrasi enggak juga ya. Tapi yang jelas mereka tuh punya bangga dengan apa yang mereka punya, lalu mengekspresikannya dalam ekonomi, politik, kebudayaan gitu ya. Itu ada something gitu ya. Aku nggak mendalami Tiongkok, tapi saya kira mereka pede banget dengan mereka punya, nggak inferior gitu kan. Nah, demokrasi ya bukan, tapi mereka hidup udah sejahtera gitu ya. Kalau lihat di mata kita gitu ya. Itu kecerdasan Sun Yat-sen, Deng Xiaoping dan kawan-kawan setelahnya gitu kan. Sampai sekarang itu meracik nilai budaya Tiongkoknya gitu. Lalu dikawinkan dengan politik, dengan ekonomi, jadilah seperti yang sekarang. Oke, Pak Selamat, kita break dulu mau dengerin Kang Daus ya, karena memang ini udah mulai panas nih, perlu sedikit cooling down gitu ya, nanti kita naikin lagi panas-panasnya. Diskusinya udah. Miss, aku boleh ngomong nggak? Setelah Kang Daus nyanyi gimana? Satu aja. Tadi juga enggak, ini cuma presisi aja.
Kan tadi Dini juga ingin mengkritisi demokrasi Pancasila atau Pancasila sendiri. Ini udah itu aja. Oh iya. Oke, silakan Kang Daus nyanyi dulu. Nanti kita ngobrolin tentang demokrasi ASEAN ya. Silakan Kang Daus. Dia mau tambahin dulu. Nah, cuma itu aja komentar itu ya. Wah, apa ya? Boleh tahu judulnya? Baik. Nah, jadi saya lupa. Tata. Pak Selamat boleh di mute dulu Pak, supaya suaranya. Oh, iya. Yes. Ya, makasih Pak. Judulnya apa ini? Time of Your Life. Ini pop punk, Green Day. Tahu Green Day? Green Day? Nggak tahu. Green Day itu band pop punk, tapi sebenarnya dia orang Minang. Green Mbak, Green Day, gitu kan? Oke ya. Nanti kita lanjut demokratisasi. Another turning point, a fox stuck in the road. Time grabs you by the wrist, direct you where to go. So make the bells stop this lesson, don't ask why. It's not a question, but a lesson learning time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photograph and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and that is skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Oke, hatur nuhun Kang Daus sudah mencairkan suasana di malam hari ini. Tadi lagunya tentang apa Kang Daus? Tentang ya sederhana, jangan buang-buang waktu gitu. Jangan buang-buang waktu ya, karena kita waktunya juga udah tinggal dikit lagi nih, udah mau selesai. Ini ada sedikit psikoanalisis juga loh gitu. Masa lalu menentukan masa sekarang lah gitu. Oh, wow. Yang diprotes oleh Adler gitu ya. Oh enggak, masa lalu tuh enggak menentukan masa sekarang juga, kadang-kadang enggak linear gitu ya. Oh, oke. Kadang nggak linear. Karena manusia bisa berubah ya. Kita punya agensi masing-masing kayak gitu. Oke, dari Ko Fani sebetulnya masih ada beberapa slides yang menurutku penting ya untuk dibagikan. Dari Ko Fani, gimana kalau sharing dulu sedikit tentang permasalahan yang muncul di negara ASEAN terkait HAM dan demokrasi, boleh nggak Ko Fani? Oke, ini diskusinya
Jujur kayaknya kalau misalnya cuma sampai jam 8 kurang ya. Iya dong, betul harus ada Oke, mungkin bisa di kan. slide berikutnya ya. Bisa di slide berikutnya, di slide nomor 5 ya. Jadi peserta dari Myanmar yang saya lihat pada saat itu, dia memutuskan untuk datang secara daring saja gitu ya. Karena ternyata dia dapat surat peringatan dari otoritas di sana gitu ya. Sehingga ketika kami berbicara secara daring pun dia juga menolak untuk memberikan identitasnya namanya siapa ya. Video juga tidak dinyalain gitu ya. Dan dari nada bicaranya pun terlihat sangat hati-hati ya ketika kita bertanya tentang konteks pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi di sana gitu. Ada satu teman yang tanya terkait tentang pemilu dan dia memutuskan untuk skip, tidak jawab gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat di Vietnam ya, Vietnam itu masih memberlakukan undang-undang hukum pidana di tahun 2005 dari tahun 2015 di pasal 117 dan 331 itu dikenakan untuk orang-orang yang mengkritik pemerintahan secara langsung. Gitu, ya. Informasi ini saya dapat dari Amnesty International. Ya. Lalu di Indonesia kita tahu sendiri kemarin Fathia dan Haris ini dari Kontras itu kan ketika mereka berdua itu tampil di acara YouTube-nya Haris dan mengkritik salah satu menteri terkait bisnis yang beliau ya ada sedikit tuduhan bahwa beliau juga bermain gitu ya di salah satu bisnis di Papua ya, dan menteri yang terkait ini juga langsung kan mencoba untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi Fathia dan Haris gitu. Walaupun sekarang kan sudah diputus bebas ya. Nah, itu juga menjadi salah satu trending topics juga di ASEAN People Forum kemarin ya. Lalu ada Ibu Sumarsi yang selalu ikut Kamisan yang mempertanyakan peran negara untuk menyelesaikan kasus tertembaknya anaknya dia, Wawan gitu ya. Nah, itu juga diulas juga di forum masyarakat ASEAN kemarin gitu ya. Dan beliau juga menekankan bahwa sampai detik ini tidak ada inisiasi dari pemerintah untuk yuk bertemu gitu ya. Ya, itu juga beliau sangat menyayangkan itu juga. Itu juga menjadi salah satu perhatian juga di forum kemarin. Oke, Kak Fani. Ini juga oke. Selain itu juga ini Kak Fani ada terkait pentingnya demokratisasi ya. Tadi kan ada harapan lah gitu ya sedikit gitu ya dari pertanyaannya Pak Selamat tadi. Emang Indonesia juga perannya itu segimana sih Kak Fani? Ini ada ya di slide selanjutnya Kak. Iya, jadi maksudnya begini ya, ketika Indonesia sudah berperan cukup signifikan, lebih dari signifikan malah ya ketika sudah mengadakan 2 forum besar seperti ini, walaupun sebetulnya tadi saya bilang ya, forum masyarakat ASEAN dan KTT ASEAN ini ternyata sangat berlawanan interestnya. Karena interest di KTT ASEAN itu memang berfokus kepada pembangunan, walaupun mereka juga menyelipkan kata-kata inklusi. Ya. Tapi kan dalam implementasinya kan kita nggak tahu ya inklusi apa yang dimaksud. Sementara di forum masyarakat ASEAN yang saya hadiri, inklusi itu betul-betul ingin diadopsi secara keseluruhan gitu. Jadi kita nggak cuma milih-milih contohnya seperti satu kelompok saja, tapi keseluruhan. Karena forum masyarakat ASEAN ini juga menghormati hak asasi manusia secara universal berdasarkan apa yang sudah dideklarasikan di Piagam dan Deklarasi HAM ASEAN 2012 yang pada akhirnya diintegrasikan kepada visi masyarakat ASEAN gitu. Nah, salah satu keputusan dari forum masyarakat ASEAN kemarin saya ikuti adalah mereka ingin terus menginisiasi pemenuhan hak asasi manusia secara penuh untuk seluruh masyarakat ASEAN tanpa terkecuali. Nah, nanti pembahasannya akan ada di tahun berikutnya di Timor Leste. Gitu. Ya. Nah, ya seperti tadi saya bilang ya, ketika kita
jatuh ke KTT ASEAN, kondisinya jadi agak sedikit beda gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa posisi Indonesia tuh sentral sekali di sini. Sebagai tuan rumah seharusnya Indonesia bisa menginisiasi pemenuhan HAM dan demokrasi secara utuh. Idealnya kan demikian ya, tapi pasti itu akan banyak proses yang harus dilalui gitu kan. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba, yuk sekarang juga begini, enggak. Indonesia ini kan negara besar kan. Setiap otoritas di setiap provinsi, daerah itu juga bisa jadi akan berbeda-beda. Apa sih unsur pemenuhan HAM-nya seperti apa? Ya. Nah, makanya di sini saya juga mengusulkan bagaimana salah satunya adalah perbaikan terhadap implementasi aturan hukum untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, dan ini harus disadari oleh semua aparat dari Sabang sampai Merauke gitu ya, karena ini dampaknya akan kepada masyarakat. Ya. Masa sih apa-apa mesti diviralkan dulu sama masyarakat, baru pemerintah tuh bergerak gitu ya. Maksudnya kan pemerintah sudah punya opsi terkait implementasi regulasi atau peraturan di daerah gitu ya. Apakah itu bisa dikenakan secara adil gitu kepada masyarakat gitu ya, atau enggak gitu ya. Ya jujur-jujuran aja gitu kan. Ya contohnya kemarin ya seperti tadi saya bilang kasus Bima itu kan mengkritik infrastruktur daerah itu kan sebetulnya hal yang wajar ya. Masyarakat bayar pajak segala macam tapi ternyata jalan nggak diperbaiki ya, viral dulu baru sampai Jokowi datang ke sana gitu ya, baru rapi-rapi semua gitu dan tuntutan dihapus. Apa perlu harus sampai gitu dulu gitu kan ya. Nah, udah gitu Indonesia apa sih, ditambah juga posisi Indonesia itu sebagai anggota Dewan HAM PBB. Itu skalanya jauh lebih luas gitu ya. Untuk tahun 2024 hingga tahun 2026 gitu ya. Prinsipnya adalah prinsip utama yang diangkat oleh Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan, Dewan HAM PBB adalah Inclusive Partnership for Humanity. Kemitraan inklusif untuk kemanusiaan gitu ya. Nah, tapi realitanya kita harus mempertanyakan juga ini inklusi yang mana ya. Gitu. Terus kita gimana? Kalau kita semua gimana? Ya itu, jadi apa sih, sudah ada inisiatif yang baik ibaratnya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN, ya, forum masyarakat ASEAN, dan melompat lebih jauh lagi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Itu kan posisinya sangat strategis gitu kan. Nah, saya cuma maksudnya yang refleksi yang saya dapat adalah sederhana sih sebetulnya, dengan posisi-posisi sangat strategis seperti itu, kalau misalnya ternyata implementasinya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Indonesia itu sendiri, ya orang lain atau negara lain melihatnya seperti apa gitu kan. Jadi kita tuh dapat posisi itu memang hanya untuk oke, kita selebrasi gitu ya, kita bagian penting dari dunia gitu, tapi ternyata implementasinya ya balik lagi mangkrak gitu ya. Itu pertanyaan saya. Oke. Mantap Pak Fani. Dari Pak Slamet terakhir nih, Pak Slamet, tanggapan terakhir ya, karena kita udah mau jam 8. Ada tanggapan terakhir dari Pak Slamet? Dibuka dulu Pak mic-nya. Ya. Oke, silakan. Saya mau bilang begini, kalau dari sudut detail kasus per kasus, ya kita harus rendah hati bilang bahwa kita itu negara demokrasi tapi cacat. Itu kita terimalah gitu ya, nggak usah ditutup-tutupi gitu ya, kita terima. Lalu ya mungkin saya perlu tanya dengan Ko Fani ini sekaligus seringkas saja, kalau misalnya kita pakai analisa SWOT, strength, terus opportunity, threat gitu kan. Nah, apa yang bisa dikatakan dengan penerapan demokrasi atau beroperasinya demokrasi di Indonesia? Masyarakat kita punya kekuatan apa untuk mengadopsi demokrasi? Oke, kita nih sebetulnya punya potensi besar untuk menjadi demokrasi yang tidak terlalu cacat. Strength, kekuatan kita punya, modal dasarnya apa gitu ya? SWOT, weakness, kelemahannya apa? Threat-nya apa? Opportunity apa? Nah, ringkas saja mungkin menurut dirimu gimana kira-kira? Oke, silakan Ko Fani.
Ini bukan skripsi lagi, ini disertasi. SWOT, analisis SWOT. Padahal analisa SWOT ya. Kalau secara kekuatan, kita punya bentuk undang-undang yang memang sudah mengakomodir kepentingan demokrasi dan HAM. Yep. Itu kekuatannya ya. Yang kedua, kita punya kekuatan berbasis akar rumput. Akar rumput kita jauh lebih kuat untuk menyuarakan itu ketimbang pemerintah. Apalagi dengan adanya sosial media, kita bisa iya di situ. Ya kita jadi balik lagi kayak zaman dulu ya. People power di sini basisnya grassroots, akar rumput. Ya kita semua juga di sini bagian dari itu. Ya. Walaupun memang bisa jadi kita tidak didengar oleh pemerintah. Tapi kita terus bersuara konsisten, ya. Setidaknya anak cucu kita nanti punya legacy dari kita semua, gitu ya. Kalau misalnya masalah opportunities kita banyak banget. Ditunjuknya kita sebagai negara dengan potensi strategis, jadi tuan rumah konferensi A, B, C, ya, ASEAN terutama ya. Itu bisa menjadi opportunities untuk Indonesia untuk menjadi panutan bagi negara-negara ASEAN lainnya. Momentum itu ya, akhirnya momentum itu ya. Sayang banget, apalagi sekarang sudah naik lagi menjadi anggota Dewan HAM. Kurang apa lagi untuk berarti gini, secara internasional kita bersuara terkait Palestina itu didengar. Dan itu menjadi salah satu bentuk momentum. Ya, kurang apa sebenarnya, sebenarnya kurang demokratis. Anda terlalu jujur, Pak, itu masalahnya, Pak. Iya. Ketika kita lihat threat-nya atau ancamannya justru datang dari pemerintah sendiri. Ya. Implementasi pasal-pasal karet, ya. Pasal yang tadinya sudah ada, sudah disepakati, itu bisa dibalik, bisa dimanipulasi. Yang penting gue merepresi ini masyarakat karena nggak sesuai dengan kepentingan kami, udah selesai. Ya, itu. Weakness-nya, lemahnya implementasi hukum dan aturan yang sudah ada. Gitu ya. Ya, demikianlah tugas saya sebagai pemantik diskusi. Sudah saya tanyakan SWOT itu sebagai pemantik kepada narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku sebetulnya yang tahu cuma nggak. Oke, nilai makasih. Anda, disertasi Anda A. Disyukur ya. Anda semudah itu ya. Oke, makasih banyak Mas Slamet, Koh Fani, Kang Daus sudah ngobrol bareng diskusi sama Halakoh Damai pada malam hari ini. Diskusinya mantap banget ya, sangat panas gitu. Ini udah mendidih, sedikit lagi tinggal diangkat gitu ya. Nanti kita pindah ke diskusi yang lain. Tadi juga aku sempat menyinggung ya tentang demokrasi Pancasila gitu. Mungkin kita harus ada satu tema tentang rethinking tentang demokrasi Pancasila gitu ya. Apakah itu decolonize dari demokrasi yang sudah ada atau apa gitu ya. Nah, nanti kita mungkin bisa ngobrol bareng lagi sama Pak Slamet dan juga Koh Fani. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Slamet dan Koh Fani dan juga Kang Daus sudah menemani kita pada malam hari ini. Jangan lupa sahabat damai kalau mau reach out ke Pak Slamet bisa ke Unpar, kalau Koh Fani bisa langsung ke Skodi ya, Sekolah Damai Indonesia. Yeah. Oke. Saya kembalikan lagi ke Ami, silakan Mi. Oke, aku menyimak di sini dulu. Aku ngobrol sendirian di sini. Dari tadi melihat diskusi tentang demokratisasi ASEAN ini. Oke, terima kasih banyak Teh Ninis, Kak Fani, Pak Slamet, dan Kang Daus sudah menyempatkan waktunya untuk talk show di Halakoh Damai ke-107 ini. Jadi intinya ada harapan ya sedikit, mungkin kita harus memperbesar lagi harapan itu dengan memperkuat berbagai aspek gitu ya, terutama gerakan-gerakan kita ini yang sedang dilakukan. Oke, Sobat Damai, terima kasih banyak yang sudah gabung dan jangan lupa juga dukung kami di Instagram Halakoh Damai, YouTube Halakoh Damai,
dan juga email di integritas.terbuka@gmail.com. Oke, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Terima Bye-bye. kasih. Jadi saya dapat A ya disertasi.